Lorenzo dulu saya dapat dari Pak Suyanto, Pak Yanto Lurisai, bukan Yanto Gorigam ya, Pak Yanto Lurisai Farm di Purworejo. Itu di harga, kalau untuk kandangnya aja mungkin sekitaran di angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Kali ini saya mau ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang kandang. Tentunya juga ada beberapa yang menyangkut mungkin dari pakan dan lain-lain, tetap seputar kambing. Sebelum kita lanjut videonya, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan juga tentunya untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu kita langsung aja jawab beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman di kolom komentar video saya sebelumnya. Yuk kita langsung bacain pertanyaan dari teman-teman. Baca pertanyaan pertama dari Muhammad Najib. Pipa yang di atas kolongan kepala, atasnya palungan itu buat apa, Mas? Jawabannya ini. Nah, sebetulnya pipa ini opsional ya. Bisa dipakai, bisa enggak. Jadi mungkin kalau untuk kambing yang tingginya belum cukup, ini sangat bermanfaat soalnya supaya nggak gampang keluar, dan juga mencegah gesekan leher bagian atas supaya nggak terlalu parah, mungkin nggak terlalu ngabisin bulu, jadi kan agak lembut. Pipanya juga saya baut, jadi nggak begitu kelihatan kayak gini. Nah, ini juga saya baut, ini juga, jadi nggak kelihatan, cuman mungkin di view aja kurang bagus. Jadi kayak gini kan dia juga nggak bisa keluar. Semoga bisa menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari akun Niko Bolang. Mas, kalau kandang ukurannya sampean itu habis berapa biayanya? Bahannya kayu apa aja? Kalau untuk kandang ini ya, karena mungkin saya lokasinya ya teman-teman, jadi bisa dibilang mungkin agak banyak habisnya, ya agak sedikit agak banyak, karena kontur tanah itu miring, otomatis kita harus ngeratain dulu, dan mungkin agak banyak di material batako, besi, koral, pasir. Karena kan yang jelas untuk nguruk. Kalau untuk total biayanya all in semua sama gazebo dan lain-lain, termasuk tukang, material, ya pokoknya all in sama gazebo ini, tempat ruang tamu ini mungkin sekitar 20 sampai 22 jutaan. Kalau untuk kandangnya aja mungkin sekitaran di angka 18 juta, 18 atau 19 jutaan. Terus kalau untuk bahannya saya pakai kayu campur ya, ada kayu waru, ada kayu mahoni, ada kayu kembang juga campur. Cuman rata-rata banyak kayu warunya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Niko Bolang. Selanjutnya ada dari Vidirude. Salvok sama tanknya sukses Jenderal Tani. Oh, maksudnya tank akuarium ini mungkin yang dimaksud Mas Vidirude. Ada apa Mas ya dengan tank saya, dengan akuariumnya masih belum ada ikannya. Terima kasih supportnya Mas Vidirude. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Ada dari Febri Erwin Syah.
Untuk kambing yang baru melahirkan atau cempenya, untuk kambing yang baru melahirkan cempenya, apakah ada kandang khusus Mas atau gimana? Saya nyiapin ini ya, kotak kecil. Kotak kecil untuk biasanya saya pisah. Jadi begitu induknya beranak, induknya sudah ngeluarin cempe, biasanya di kotak itu saya taruhin cempenya, saya taruh di kotak itu, saya kasih alas, entah itu damen padi, sisanya padi yang kering atau kain atau yang pokoknya yang sifatnya bisa menghangatkan cempe. Soalnya kan biasanya kalau langsung jadi satu sama induknya tanpa alas mungkin mencegah dari kakinya kejepit, atau ya pokoknya banyak faktor lah yang kita takutnya bisa terjadi di luar yang kita inginkan. Jadi kita sediakan tempat, kotak kecil, lantainya itu agak rapat, jadi dia bisa nggak khawatir kejepit kakinya. Dan kita bikin sangat mungkin karena samping-sampingnya kita tutup agak rapat. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Febri Erwinsyah. Oke, selanjutnya dari Ahmad Edi. Dapat Lorenzo harga berapa Mas? Kasih tahu nggak ya? Oke, karena ditanya ya saya jawab. Lorenzo dulu saya dapat dari Pak Yanto Lurisai, bukan Yanto Goridam ya, Pak Yanto Lurisai Farm di Purworejo. Itu di harga 50. Tapi alhamdulillah anak-anakannya sepertinya memuaskan, anak-anaknya Lorenzo ini. Dulu saya dapat waktu masih posisi koel 3 pasang kalau nggak salah, lupa saya apa 2 pasang apa 3 pasang. Terus kalau sekarang Lorenzo udah selesai, udah rampas. Makasih pertanyaannya Mas Ahmad Edi. Kita lanjutnya ada dari KH Huda. Cara ngambil atau buang kotorannya itu gimana Mas? Kalau untuk ngambil atau buang kotorannya, jadi ini kan bentuk tanahnya ini kan miring. Terus kalau kelihatan dari depan itu kan agak rapet, bukan agak rapet sih, emang rapet. Cuman di bawah itu, di belakang itu los. Jadi sudah nggak ada batasan lagi. Soalnya saya juga merhitungkan amoniak yang balik ke atas. Kalau misalkan terlalu pendek dan juga nggak ada sirkulasi kan malah bahaya ke kambingnya juga, apalagi kalau ada cempe. Jadi saya bikin itu karena tanahnya juga lumayan tinggi, malah ke bawahnya agak lumayan 2,5 meter gitu. Tapi dia miring, jadi dari 60 cm terus miring, terus yang sebelahnya kandangnya jantan, kandang Lorenzo itu los 2,5 meter. Insya Allah ngambilnya bisa juga sambil gulung-gulung atau pasang tikar di bawah juga bisa. Semoga bisa menjawab Mas KH Huda. Selanjutnya dari GFHH. Mas, saya kandang dah siap, tapi kambing belum ada. Ada gak kambing sama Mas? Ada. Lanjut dari Muhnur Aziz. Sekalian sama review comboran Mas, semongko. Nah ini yang mau direview comboran apa semongko toh Mas? Oke, kalau yang kita review comboran, saya ada video waktu saya nyombor ketika sore hari. Ini dia. Jadi kalau untuk comboran saya pakai biasanya ada ampas tahu, kangkung kering, ada kacang hijau yang udah direndam, kacang hijau kasar, kacang hijau giling, sama
sama Polar. Nah, jadi biasanya makannya kambing kayak gini. Lorenzo lagi makan. Jadi ada 4 item. Nggak tahu, mungkin kan setiap peternak juga racikan comborannya juga beda-beda. Jadi saya pakai yang seperti ini. Mungkin teman-teman di daerahnya kesulitan ampas atau kesulitan bahan baku, mungkin bisa diganti yang lain yang gampang dicari aja. Ya, semoga itu bisa menjawab Mas Nur Aziz. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu. Saya bisa mungkin sedikit bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih responnya, terima kasih supportnya, terima kasih masukannya untuk Jenderal Tani, untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga jawaban-jawaban saya tidak mengecewakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanya di kolom komentar di bawah. Ntar saya jawab via teks aja. Karena saya udah janji soalnya sama teman-teman untuk menjawab lewat video. Jadi saya bikin video ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share ke teman-temannya, ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp group dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani atau saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.